Bentar-bentar. Jangan record sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 59 akan mengikuti postas praktikum pemrograman komputer 2022 dengan anggota kelompok saya sendiri Kansa Syabila Anjani dengan ID 600210183 dan partner saya sendiri Gula Virgiliani dengan NIM D600210223. Yang pertama adalah modul 1 Python dasar dengan pengertian Python yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama kali dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1990 serta merupakan bahasa pemrograman interpreter yang artinya kode akan langsung dieksekusi sesuai instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman atau scripting tanpa mengubahnya menjadi kode objek. Python itu sendiri merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Kelebihan pertama adalah Python mudah untuk dipelajari jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Yang kedua, Python memiliki struktur bahasa yang sederhana. Dan yang ketiga, software Python tidak membutuhkan laptop dengan spesifikasi tinggi. Selanjutnya adalah kekurangan Python. Yang pertama, Python tidak bisa digunakan sebagai software dalam pembuatan aplikasi mobile. Namun, untuk jangka panjang, Python tidak cukup baik untuk aplikasi mobile. Yang kedua, kesulitan jika beralih ke bahasa pemrograman lain. Yang ketiga, ada sebagian tugas yang sulit dilakukan dan di luar jangkauan Python. Meskipun Python adalah bahasa pemrograman yang dinamis, tetapi Python tidak efisien sebagai bahasa pemrograman. Selanjutnya ada pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan atau langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer yang diurutkan secara logis dan sistematis, yang berarti algoritma harus mengikuti urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditemukan benar atau salah, serta kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Flowchart membantu analisis untuk memecahkan masalah ke dalam segmen yang lebih kecil, serta membantu dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Flowchart kerap kali mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan diteliti lebih lanjut. Materi selanjutnya yaitu skrip pengulangan. Pengulangan for berfungsi untuk memasukkan produk yang sudah tertera pada list yang terletak sebelum for. For dalam program ini digunakan untuk melakukan pengulangan terhadap kode produk pada Trakindo utama yang sebelumnya sudah kami list sebelum memasukkan pengulangan for. Jadi, untuk menjalankannya, kita hanya cukup memasukkan kode sesuai yang ada di dalam list, maka otomatis program akan melakukan pengulangan kode dengan sendirinya. Sedangkan pengulangan while pada program ini digunakan untuk memasukkan pembelian yang sudah tertera pada skrip sebelumnya. Selanjutnya adalah skrip pengandaian. Seperti contoh pada skrip berikut ini, cara kerja pengandaian di program ini yaitu kita akan memasukkan kode dari beberapa kode produk yang dimiliki oleh PT Trakindo Utama sesuai kodenya masing-masing untuk spesifikasi produk. Saat mengetikkan kode 12933, maka produk yang sesuai kode tersebut akan muncul. Lalu saat kita mengetikkan kode 3507, maka produk yang sesuai kode tersebut akan muncul. Begitupun seterusnya sampai selesai. Jika kode yang dimasukkan tidak terdaftar dalam program pengandaian, maka akan muncul perintah silahkan ulang kembali. Dan apabila kita ingin mengakhiri perintah tidak sampai akhir, maka cukup ketikkan OK, maka akan otomatis lanjut ke program selanjutnya. Selanjutnya yaitu tipe data. Tipe data yang digunakan pada program ini yaitu tipe data string. Tipe data string itu sendiri kan tipe data yang berfungsi menampung kumpulan karakter seperti kata dan kalimat. Contohnya dalam skrip program ini adalah pada kode yaitu petik 2 kode produk 12933 petik 2 CAR 390 DL
petik SMU 12933 dan seterusnya. Selanjutnya adalah operator. Operator yang digunakan dalam program ini yaitu operator perbandingan. Seperti pada gambar skrip program tersebut, salah satu contoh operator perbandingan adalah dengan menggunakan simbol 2 kali sama dengan. Selanjutnya, materi modul 2 akan disampaikan oleh partner saya. Baik, di modul 2 sendiri, saya akan menerangkan tentang pattern GUID dengan PySet 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang flowchart dari program yang kita buat. Nah, seperti pada gambar sendiri dan sesuai dengan urutan program yang digambarkan dalam flowchart, urutan gambar yang pertama, yakni dengan memasukkan identitas dari user, yakni yang meliputi username, ID perusahaan, dan juga password yang telah dibuat. Setelah data diisi dengan benar, maka otomatis user akan dapat masuk ke halaman main menu, yakni cukup dengan menekan tombol login pada halaman awal. Nah, pada halaman main menu sendiri, user nantinya dapat menjumpai macam-macam menu yang disajikan, seperti file, account, dan help, dan juga more. Apabila user misal tidak ingin melanjutkan aplikasi dan ingin keluar, maka user dapat mengakses menu file yang terdiri dari exit dan logout. Dan apabila user menginginkan untuk lanjut ke menu selanjutnya, maka user dapat memilih menu account yang dalamnya terdiri dari menu stock data, calculation, dan chart. Sehingga user dapat mengakses ketiga menu tersebut. Dan apabila user membutuhkan sebuah bantuan mengenai program atau ingin mengetahui lebih luas tentang perusahaan PT Trakindo Utama, maka user dapat mengklik menu Help dan juga menu More. Nah, untuk menu stok data sendiri, terdapat beberapa informasi yang bisa didapat mengenai perusahaan, yakni tentang daftar produk serta riwayat transaksi yang telah dilakukan oleh PT Trakindo Utama. Dan untuk menu calculation sendiri akan muncul halaman berupa perhitungan terhadap penjualan barang yang telah dilakukan oleh PT perusahaan Trakindo Utama sendiri. Dan yang terakhir, menu chart sendiri terdapat halaman di mana kita dapat mengetahui bagaimana bentuk grafik dari penjualan yang dilakukan oleh perusahaan Trakindo Utama sendiri. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skrip pembuatan program menu utama, menu stok data, perhitungan, dan juga menu grafik. Nah, seperti pada gambar di layar, halaman main menu tampilannya seperti ini, di mana paling atas terdapat judul, yakni main menu, PT Trakindo Utama Semarang, dan di pojok kiri atas terdapat dua menu, yakni file dan account, dan pada tengah terdapat logo PT Trakindo, dan di bawahnya ada tombol more dan help, dan paling bawah sendiri ada copyright dari PT Trakindo Utama. Nah, cara kerja sendiri, jika kita sudah masuk ke dalam main menu ini, kita dapat mengakses beberapa pilihan menu, seperti file, account, more help. Nah, jika kita menekan tombol file, maka akan keluar menu logout dan exit. Jika kita menekan logout, maka akan keluar dari aplikasi. Dan jika kita menekan tombol exit, maka kita akan keluar kembali ke halaman awal. Dan di dalam menu account terdapat menu stock data, calculation, dan juga chart seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Untuk menu more sendiri, kita dapat mendapatkan sebuah informasi mengenai PT perusahaan Trakindo Utama lebih mendalam. Dan untuk menu help sendiri, kita dapat menekannya apabila kita mendapatkan sebuah kesulitan atau kebingungan dalam mengakses PT Trakindo Utama. Terus next. Nah, yang kedua, ini merupakan contoh tampilan dari program stok data yang telah kita buat. Di halaman ini terdapat sama, paling atas terdapat judul dari
halaman, yakni stok data. Kemudian ada menu, yakni yang pertama ada produk dan sort out dalam bentuk tabel. Nah, di sini tabelnya berbentuk horizontal yang memuat yang pertama ada nomor seri, nama produk, nomor SMU, harga per unit dalam satuan rupiah, dan juga ada garansi. Di dalam sortout sendiri terdapat informasi mengenai barang, jumlah terjual, pembeli, dan juga waktu pembelian. Nah, di sini sendiri juga ada dua tombol, yakni back dan next. Bila kita menekannya akan terjalankan secara otomatis. Next. Nah, yang ketiga ada kalkulator. Nah, tampilan kalkulator sendiri merupakan sebuah halaman untuk menghitung jumlah penjualan dari PT Trakindo Utama. Yang pertama ada jenis produk yang dibeli, jumlah beli berapa, harga beli berapa, dan harga total, yakni harga beli dikalikan dengan jumlah beli. Dan juga ada waktu pembelian. Nah, misal kita akan mencetak pembelian tersebut, kita dapat menekan tombol count, dan apabila kita ingin menghapus riwayat pengisian kita, maka kita dapat menekan tombol delete. Sama seperti yang tadi, ada dua tombol, yakni next dan juga back. Lanjut. Nah, yang terakhir ada menu grafik yang berisikan bagaimana grafik dari penjualan PT Trakindo Utama. Yang pertama ada judul grafik, kita bisa menamainya bebas. Dan juga yang kedua ada label sumbu X, label sumbu Y, nilai data X1, X2, X3. Nah, bila kita mengisikan keseluruhannya dan dalam bentuk angka, maka jika kita ingin menampilkan grafik kartesiusnya, maka otomatis nanti grafik kartesius akan tergambar dan bagaimana bentuknya akan otomatis kelihatan. Dan bila kita ingin menghapus datanya, maka kita cukup mengetikkan reset. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang bagaimana fungsi dan manfaat dari program yang telah kami buat bagi perusahaan yang dijadikan referensi, yakni PT Trakindo Utama. Nah, fungsi dan manfaatnya sendiri, yakni program kami mungkin dapat memudahkan perusahaan dalam melihat dan mengolah data, mulai dari penjualan, data produk, atau sebagainya. Yang kedua, program yang kami buat bisa memudahkan pembeli dalam menentukan produk mana yang akan dibeli dengan melihat spesifikasi produk terlebih dahulu. Dan juga yang ketiga, program yang kami buat akan memudahkan proses jual beli antara perusahaan dengan pembeli. Lanjut. Nah, lanjut ke modul 3. Di modul 3 sendiri, saya akan menjelaskan tentang pembuatan web statis dengan Django. Nah, yang pertama, next. Nah, yang pertama saya akan jelaskan tentang penjelasan membuat project dan app. Pada pembuatan project web statis dengan Django, langkah awal yang kita lakukan adalah membuka aplikasi CMD yang bisa kita akses melalui tombol search di pojok kiri bawah laptop masing-masing. Nah, di tampilan CMD sendiri terdapat folder C, terus folder users, dan juga nama dari PC masing-masing. Nah, jika kita ingin membuat project awal, kita cukup ketikkan cd/, maka otomatis kita akan kembali ke folder C. Nah, lanjut kita pertama harus mengetikkan sebuah rumus, yakni Django admin start project, terus nama project yang ingin kita buat, misal modul 3. Nah, maka otomatis di folder C nantinya akan berisikan modul 3 yang telah kita buat. Nah, begitulah cara membuat project terlebih dahulu. Nah, untuk membuat app, sama seperti tadi, kita cukup mengetikkan Django admin start app. Maka otomatis kita akan membuat app dengan nama yang kita inginkan. Next. Nah, yang kedua,
tentang penjelasan membuat template HTML dan CSS di project maupun app. Nah, untuk pembuatan template HTML, kita pada halaman, yang pertama kita harus membuka aplikasi Sublime Text. Aplikasi ini untuk mendukung pembuatan script web statis dengan Django. Yang pertama kita cukup mengetikkan HTML, lalu kita klik tab, maka otomatis template HTML akan keluar secara otomatis yang meliputi HTML, head, body, dan juga lain-lain. Nah, terus CSS sendiri digunakan untuk membuat script yang digunakan untuk menghias nantinya di dalam Django. Nah, seperti ini tampilan CSS. Yang pertama kita memasukkan sebuah tanda bintang, lalu kurung awal. Nah, kita masukkan CSS yang ingin kita gunakan, seperti margin-nya berapa, padding-nya berapa, mau font bagaimana, warna background-nya mau apa, tingginya berapa, dan seterusnya. Kita bisa memasukkannya dalam script CSS. Nah, untuk di project, kita bisa mengatur CSS-nya seperti ini, dan juga untuk di app sesuai dengan kemauan masing-masing. Next. Nah, yang terakhir, saya akan jelaskan tentang penjelasan script HTML dan CSS beserta fungsinya. Nah, lagi-lagi. Nah, di sini seperti pada tampilan homepage, yang paling atas ada load static, ini berfungsi untuk menampilkan gambar nantinya. Terus seperti tanda seru doctype HTML ini adalah template HTML awal yang akan keluar secara otomatis untuk menjalankan sebuah HTML. Untuk seperti title, beda trakindo untuk membuat judul, link icon untuk memasukkan logo, link rel, ini memasukkan CSS yang kita buat. Terus sama kita membuat div class berupa namanya bebas, center untuk membuat gambar agar di tengah, dan seterusnya. Next. Nah, untuk CSS sendiri, margin ini untuk mengukur margin dari halaman, padding-nya sama. Bedanya padding sama margin ini, kalau margin ini ukuran icon terhadap jendela window, kalau padding itu ukuran icon yang di bawah margin. Untuk font family, untuk mengukur font yang ingin dibuat, dan seterusnya. Background image untuk mengatur apa background image yang dimasukkan, dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, modul 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Adalah modul 4, yaitu web dinamis dengan Django. Yang pertama adalah pengertian database. Database merupakan kumpulan dari beberapa file yang saling berrelasi. Relasi tersebut biasa ditunjukkan dengan kunci dari setiap file yang ada. Suatu database menunjukkan satu kumpulan data yang digunakan di dalam satu lingkup perusahaan. Pada satu file, terdapat record-record yang sejenis sangat besar sama field yang saling berkaitan untuk menunjukkan pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Untuk menyebut isi dari field, gunakan atribut atau merupakan judul dari satu kelompok tertentu. Misalnya, atribut alamat menunjukkan entiti alamat dari siswa, entiti siswa. Selanjutnya adalah manfaat database perusahaan. Yang pertama, mengurangi redundancy atau data yang sama dalam aplikasi yang sama pula dapat disimpan sekali saja. Yang kedua, menjaga independensi data sehingga orang lain tidak dapat mengubah data meskipun data bisa diakses. Dan yang ketiga, dengan menggunakan penyisipan kode akses menjamin keamanan suatu informasi dan data pada data tertentu atau bersifat classified oleh user.
adalah langkah-langkah pembuatan database pada PHP-MyAdmin. Yang pertama, buka software XAMPP, kemudian tekan tombol Start pada Arc dan MySQL. Yang kedua, buka browser dan ketikkan localhost serta pilih PHP-MyAdmin. Dan yang ketiga, klik tanda tambah untuk membuat apa yang diinginkan. Apabila langkah-langkah tersebut sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Dan terakhir, belajar create, read, update, dan delete. Pertama, create. Create atau C merupakan proses pembuatan data baru. Proses ini biasanya dilakukan ketika mendaftar pada sebuah halaman website. Data yang dalam database menggunakan operasi create. Yang kedua adalah read. Read atau R merupakan proses pengambilan di database. Yang ketiga, proses berada di dalam. Dan yang terakhir ada delete atau D adalah proses untuk menghapus data yang ada di dalam database. Proses ini mirip dengan update. Bedanya, proses delete akan mengubah data yang ada di database menjadi tidak ada. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.